Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tadi handphonenya Pada kesempatan siang ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul ya untuk kegiatan tugas DP rekan kita Pak Eka Budi SPD dalam berbagi praktik baik tentang budaya positif. Sebagai saya mewakili teman-teman sebagai ketua komber, selamat Pak Eka, tetap semangat untuk berjuang sampai akhir, insya Allah akan selesai tepat pada waktunya. Nah, amin ya. Kepada Bapak dan Ibu semua, saya harapkan menyimak dengan baik. Insya Allah materi ini akan menambah pengetahuan kita untuk kemajuan pendidikan di sekolah kita. Singkat dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Ya, jadi seperti yang kita tahu, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ya, sejak kurikulum Merdeka ini memang yang dijadikan tuntunan adalah dari Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kalau saya menggarisbawahi yaitu kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tapi kita harus ingat juga, jangan anaknya saja yang bahagia, gurunya juga harus bahagia. Jangan bahagianya pas gajian, gitu. Jadi ada istilah di pembelajaran kurikulum Merdeka adalah berhamba kepada anak. Jadi segala sesuatu harus kembali kepada kodrat anak. Jadi tujuan pendidikannya sangat jelas. Kita menuntut, bukan menuntut. Jadi selama ini kan mungkin saya sendiri banyak menuntut anak harus bisa ini, harus bisa itu. Kalau sekarang kita tidak boleh menuntut. Kita menuntut anak ini bisa apa, kita tuntut. Sehingga pembelajaran menjadi lebih berpihak kepada anak. Itu. Nah, budaya positif sendiri yaitu nilai dan kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil belajar Pancasila. Nah, secara tidak sadar kita sudah melakukan beberapa budaya positif atau kebiasaan. Contohnya di hari Jumat ada olahraga bersama, lalu ada kultum dan ibadah. Nah, masih yang kurang yang saya perhatikan adalah budaya 5S ya, 5S atau 3S. Itu. Kalau di sekolah lain saya perhatikan setiap pagi, mungkin nanti bisa jadi koreksi untuk guru piket gitu ya. Di beberapa sekolah saya perhatikan pagi menyambut anak-anaknya di depan gerbang. Itu. Jadi di depan gerbang anak-anak masuk disambut oleh guru piket. Tapi ini kesepakatan dari teman-teman semua, mau seperti itu atau tidak. Karena di beberapa sekolah sudah menjalankan itu. Karena menurut saya menjadi salah satu hal positif. Jadi bisa orang tua kan jadi seger juga untuk nungguin anaknya kalau kita ada di depan. Nah, ini contoh budaya positif yang mungkin bisa kita praktekkan. Misalnya memberi sambutan selamat pagi oleh guru piket, gak usah semua guru gitu. Jadi kan paling semua guru kan satu guru seminggu sekali lah untuk menunggu di depan gerbang. Seperti itu. Nah, ada 7 poin tentang budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Ketiga kebutuhan dasar manusia. Keempat motivasi perilaku manusia. Kelima restitusi posisi kontrol guru. Keenam keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Dan yang ketujuh ketiga restitusi. Poin yang pertama
Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi sebelum kita menuntut anak untuk disiplin, seperti yang istilahnya THKHD itu kan ingaso sing tulodo. Ketika kita jadi guru jadilah teladan. Jadi kita menjadi teladan dulu untuk anak. Jangan sampai nanti contoh nih ada yang ngerokok, misalnya Pak Dedi ngerokok, anak-anak yang ngerokok lah, Pak Dedi ngerokok nih. Jangan sampai terjadi seperti itu. Contoh ya Pak Dedi ya. Iya. Paham. Ya. Yang coba di sini ilustrasinya nih, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda, mungkin berpasangan ya. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Boleh apa aja yang paling berharga di hidup Bapak Ibu. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas temannya adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangannya. Teman Anda B boleh membujuk, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menghardik, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Mungkin nggak usah dipraktekkan ya. Mungkin bisa dibayangkan saja ketika Bapak Ibu memegang sesuatu yang sangat penting untuk kehidupan Bapak Ibu. Ya, apakah Bapak Ibu bisa dirayu, dimarahin, apakah Bapak Ibu akan memberikannya, atau ketika dikritik apakah karena kritikan Bapak Ibu melepas benda yang sangat berharga ini atau sesuatu yang berharga ini dan diberikan kepada teman Bapak Ibu. Saya yakin sih tidak ya, pasti Bapak Ibu akan berusaha mempertahankan sesuatu yang penting untuk Bapak Ibu. Nah, perubahan paradigma itu teori kontrol, ilusi kontrol. Menurut Dr. William Glasser, ilusi guru mengontrol murid, lalu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Lalu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini 4 ilusi menurut Dr. William Glasser. Yang kedua, disiplin positif. Apa makna disiplin menurut Bapak Ibu? Mungkin ada yang bisa ya, positif mentaati peraturan. Yang lain mungkin mau berpendapat apa makna disiplin? Pasti kalau kita bahas disiplin berhubungan dengan peraturan. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, disiplin sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina yang artinya belajar. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tadi yang seperti disampaikan Gusti, mentaati peraturan. Kecenderungan adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi orang datang tepat waktu karena takut hukuman, bukan karena tujuan mulianya. Karena dengan datang tepat waktu, Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri sebelum mengajar, daripada datang tergesa-gesa. Ya. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol
dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebaikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Realitas atau kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Ada yang membutuhkan cinta kasih atau diterima, ada yang membutuhkan penguasaan, ada yang membutuhkan kebebasan, ada yang membutuhkan kesenangan. Nah, ini ada contoh kasus. Coba Bapak Ibu pecahkan kasus berikut. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Coba, mungkin bisa dipecahkan kasusnya. Mungkin bahkan di kelasnya ada yang mengalami hal yang sama. Jadi ada si Agus ini meminta membekal makan siang mereka teman-temannya dengan paksa. Yang dibekalin untuk teman-temannya. Agusnya dipanggil, Agusnya dipanggil Pak, dinasihatin, ditanyain. Gimana? Lakukan pendekatan ke Agus, mencari penyebab kenapa dia mengambil paksa makanan temannya. Ya, Ruli, Pak Ruli. Panggil ke ruang guru Pak, omelin. Panggil ke ruang guru, diomelin. Setrap. Panggil orang tua yang nggak ngasih bekal. Ya, benar yang disampaikan, kita melakukan pendekatan secara personal kepada Agus. Kira-kira apa kebutuhan si Agus ini? Kenapa dia memaksa meminta bekal makan siang mereka, teman-teman mereka? Gitu. Jadi kita harus melakukan pendekatan secara personal. Benar, dipanggil dulu ke kantor, dilakukan asesmen awal namanya. Kenapa dia mengambil bekal? Karena bisa kemungkinan ada dua hal. Dia kurang perhatian, mungkin gak dibekali sama orang tuanya, atau dia mencari kebutuhan penguasaan. Jadi dia ada rasa puas ketika berhasil meminta bekal makan siang temannya. Tadi kan salah satu kebutuhan manusia adalah penguasaan. Gitu. Ada juga kebutuhan cinta kasih. Nah, tadi di sini ada dua hal yang bisa kita perhatikan, makanya perlu adanya pendekatan secara personal. Apakah karena penguasaan kebutuhan Pak si Agus ini, atau karena kurangnya kasih sayang, cinta kasih, seperti itu. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan yang bekal makan siang. Ini kebutuhan survival. Baru ada teman Agus jadi perhatian, nah kurang perhatian, dia mencari perhatian temannya, butuh cinta dan kasih, love and belonging, benar gak sih? Belonging. Terus dia merasa hebat, nah ini tadi penguasaan. Dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Ini kebutuhan penguasaan dari si Agus. Lalu Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan. Jadi kasus ini kita nggak tahu si Agus ini bawa bekal atau enggak. Nah ini tentang kebebasan. Jadi dia bosan dengan bekalnya, baru dia memaksa temannya mengambil bekal temannya. Lalu yang terakhir, Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal.
Nah, tadi setelah pendekatan kita lihat dari 5 kebutuhan ini yang dibutuhkan Agus yang mana. Contohnya misal Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan makan siang. Mungkin tindakan yang bisa kita lakukan adalah memanggil orang tuanya. Gitu. Kenapa nggak dibawakan bekal? Karena kan banyak faktor, misalnya faktor ekonomi. Gitu. Kalau misalnya teman Agus jadi mencari perhatian, ini juga kita lebih ke pendekatan si Agusnya, nggak perlu orang tuanya, karena dia memang butuh perhatian dari teman-temannya. Nomor 2 dan nomor 3 ini pendekatannya lebih ke Agus. Nah, untuk nomor 4 kita bisa panggil orang tuanya. Kenapa? Misalnya dikasih bekal telur, terus telurnya di mata sapi, terus udah diubah-ubah, misalnya telur ceplok, apa telur dadar atau telur balado gitu ya. Nggak ada bumbunya Pak. Agus hanya iseng dan dia menikmati. Nah, ini juga nomor 1 dan 4 kita mungkin melibatkan orang tuanya. Untuk nomor 2, 3 dan 5 kita lebih melakukan tindakan ke si Agusnya. Nah, ini hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya pasien menanyakan, pertanyaan Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Bapak Ibu gambarkan ini kan ya? Gak bilang itu megang bumi. Gitu. Nah, pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Bu Heni, Pak kan biasanya unik-unik ya. Kira-kira Bu Heni setuju gak nih dengan Pak Seno? Kenapa? Karena tindakannya Pak Seno itu sampai kayak dibully ya Pak ya? Dibully. Ya. Kelas 6 coba Sita. Setuju gak dengan Pak Seno? Setuju ya? Kenaro. Setuju? Kenaro. Kan Kinaro nih ceritanya. Tapi Kinaro gak diperlakukan seperti ini kan? Nggak setuju Pak, nggak setuju Pak. Nggak setuju ya? Kenapa tuh? Karena itu bisa mempermalukan anaknya. Bisa memperlakukan anaknya ya. Ya. Kita pertanyaan kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Menurut Bu Heni, konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi atau hukuman yang dilakukan oleh Pak Seno? Gak apa-apa kan, kalau salah nggak bisa lagi. Dan suruh megang itu. Ibu yang megang itu malah. Hukuman Pak. Hukuman. Kenapa hukuman? Karena dia tidak Kalau menurut kita konsekuensi. Konsekuensi. Hukuman. Enggak. Yang diberikan Pak Seno ke Iva itu hukuman atau konsekuensi? Harus itu ya Pak, hukuman atau konsekuensi. Iya. Karena konteksnya hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Hukuman. Nah, ini adalah tabel hukuman dan konsekuensi dan restitusi.
nanti akan berhubungan dengan segitiga restitusi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Sementara restitusi merupakan pilihan. Lalu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang seperti yang tadi, IVA menjadi mungkin akan ada sedikit trauma karena malu di depan anak-anak atau teman-temannya. Akhirnya dia menerima konsekuensinya menjadi tidak nyaman, dan itu bisa dalam jangka waktu yang panjang atau pendek. Ya. Korban mendapatkan keadilan hukuman, konsekuensi itu korban bisa diabaikan. Kalau di restitusi korban mendapatkan ganti. Lalu murid atau anak akan tersakiti. Nah tadi IVA secara tidak langsung akan tersakiti karena kelakuannya dia menjadi dibully teman-teman atau ditertawakan oleh teman-temannya. Sementara kalau dia menggunakan restitusi, anak itu akan mendapatkan penguatan. Lalu perilaku pasif agresif meningkat kalau hukuman. Jadi kalau kita kasih hukuman, anak-anak menjadi lebih agresif, biasanya semakin melawan. Ya. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah ini bisa terjadi kalau murid-murid yang kita ajarkan itu, yang kita kasih hukuman, tidak takut sama kita. Sementara kalau dengan menggunakan restitusi, itu murid diajarkan untuk belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi kalau hukuman itu kesannya lebih ke hal yang negatif, sementara konsekuensi itu lebih netral, sementara restitusi itu positif. Jadi kita diharapkan di sekolah bisa menerapkan disiplin restitusi, bukan hukuman. Nanti kita akan bedakan mana hukuman, mana konsekuensi dan restitusi. Semua perilaku memiliki tujuan. Ini berhubungan dengan teori motivasi perilaku manusia. Contohnya nomor 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah ini contohnya, misalnya tidak mengerjakan KMM, ya kan ada. Kalau di sini sih jarang kecil. Di sekolah lain itu ngapain kita kerjain KMM? Gak ngaruh juga buat kita. Padahal adapun yang mengerjakan biasanya kita cuma untuk menghindari ketidaknyamanan aja atau hukuman. Nah itu motivasi eksternalnya dia. Ada orang yang mengerjakan KMM hanya karena menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Nanti nggak keluar PPT-nya gitu kan. Gitu. Jadi itu motivasinya dari eksternal dirinya. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Nah ini untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, dari motivasi eksternal juga ya. Untuk menghargai diri sendiri. Nah ini yang diharapkan itu adalah ini, untuk menghargai diri sendiri. Jadi kita mengerjakan KMM sebagai wujud tujuan disiplin positif kita untuk menghargai diri sendiri, melakukan pengembangan, contohnya PPG nanti pakai KMM. Kalau PPG sekarang berarti kan motivasinya eksternal karena akan mendapatkan imbalan. Kalau dengan latihan KMM dia tidak akan mendapatkan imbalan sertifikasi seperti itu. Oke, kita coba berlatih hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, Lani mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Tulis aja dulu, nanti jawabannya di sini. Nomor 1, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, di meja.
Dua, hukuman atau konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang benar semua nanti bisa dikasih hadiah. Yang benar semua. Ada bukti otentiknya tapi benar semua. Lanjutnya berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Lalu murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Yang terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Sudah, benar? Dan nyontek. Sudah? Sudah. Ya, sudah? Jawabannya? Gak lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah itu merupakan hukuman. Membersihkan coretan yang membuat meja tulis konsekuensi. Kumpul dulu. Siap. Benar. Asli enggak. Bohong dosa, rugi. Kirim. Benar semua. Nina. Screenshot. Enggak yang asli ini aja yang semua dari awal. Berarti saya laptop ya, nomor 2 hadiahnya Yupi. 2, membersihkan coretan yang dibuat dari meja tulis itu konsekuensi ya. Ketiga, murid diminta push up itu hukuman. Keempat, mengganti kertas tugas teman coret-coret itu konsekuensi. Kelima, berjemur di lapangan itu hukuman. Keenam, murid diminta bertelanjang kaki itu hukuman. Ketujuh, itu hukuman juga berdiri di depan kelas. Nah, pelajarannya semoga kita tidak melakukan ini hukuman. Ya, apalagi ada aturan tidak boleh menghukum secara fisik, kecuali Bapak Ibu menyukai. Tapi mohon maaf, Pak, itu kalau sesuai peraturan sekolah itu hukuman atau konsekuensi? Karena kan peraturan sekolah. Nah, nanti akan ada di video berikutnya. Kalau sesuai peraturan sekolah ada tindakan-tindakan nanti di namanya segitiga restitusi. Tidak langsung menghukum bertelanjang kaki.
restitusi posisi kontrol itu. Nah, kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Nah, ini contohnya pernyataan-pernyataan, contoh kata-kata. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa refleksi ke dirinya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini posisi kontrol kita sebagai pembuat orang merasa bersalah. Gitu. Jadi misalnya di kelas, Bapak kecewa nih sama kamu. Nah, itu membuat murid kita merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, menghakimi ya. Jadi kita sebagai penghukum. Nanti Bapak Ibu lihat itu di mana posisinya, Bapak di mana? Sebagai penghukum kah? Sebagai pembuat orang merasa bersalah? Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ini sebagai teman, posisi kontrolnya. Lalu apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini sebagai manajer. Yang bagus sih kita sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini kayaknya sering kata-kata ini. Kamu terakhir terus kumpulinnya. Mungkin ada yang pernah melakukan, saya juga pernah. Makanya semenjak ikut guru penggerak, refleksi ke diri sendiri. Kalau kemarin kata guru konten kreator, Anda itu harus dipenuhi dengan kantong-kantong kebahagiaan. Gurunya dulu bahagia, baru anaknya bahagia. Tapi kita belum bahagia. Oke, ini ada kasus. Pada hari Senin, Pak Harun tidak masuk sekolah. Pak Harun merupakan guru matematika. Saat itu Bu Wati menggantikan Pak Harun. Bu Wati baru 1 tahun mengajar di guru SMP. Beberapa murid perempuan, Bibi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Wati. Bu Wati mencoba menyapa Bibi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Bibi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, ibu santai aja Bu, mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Nah, bagaimana posisi Bu Wati? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, atau teman, pemantau, atau manajer? Bu Wati ya, baru 1 tahun dia ngajar. Apakah yang dilakukan oleh Bu Wati ini sudah benar atau belum? Menurut saya mereka kondisikan sebagai teman. Tapi di sini Ibu Wati kurang tepat dalam menyampaikan ini yang mengajak siswa tersebut. Ada kalimat ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengajar. Ya. Jadi dia hanya menjalankan peraturan supaya anak-anak mengerjakan tugas. Dia tidak punya posisi kontrol sebagai seorang manajer. Ya, memang Bibi dan Natal ini salah, tapi cara menangani yang ditangani oleh Bu Wati ini kurang pas. Dia hanya sebagai berposisi kontrol sebagai teman, karena dia dengan ramah menegur Bibi dan Natali ya. Kasus kedua, Anto dan Dino sedang bermain bersama dalam lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik meja Anto dengan kasar sampai tidak kakinya terlepas.
Pada saat itu guru tiket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Bu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalihkan dan bercerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif, karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati. Setelah apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto, Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dilakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit. Mana saya tahu bagaimana menjahit. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang meja Anto yang tanpa kaki. Akhirnya Dino mengangguk keadaan menyusui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki meja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto pada jam pulang sekolah, mereka sudah bercengkerama dan bersenjauh kembali. Apa yang dilakukan Bu Suti ini menunjukkan dia berada di posisi kontrol sebagai apa? Manajer. Kenapa manajer? Pertama tadi melakukan pertanyaan-pertanyaan. Ya. Tadi Iya. apa yang Saya melakukan itu baik. Ya. jadi ada jadi melakukan diskusi dulu. Yang melakukan diskusi dulu, menanyakan penyebabnya, Kemudian pas terakhir ada solusi. dan melibatkan siswa untuk mencari solusi dari permasalahan. Jadi Bu Suti menjalankan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Nah, ini posisi kontrol dulu, ada motivasi identitas gagal, identitas berhasil. Di sini guru berbuat sebagai penghukum dan menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, ya. Contohnya kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Rasakan hasilnya membuat murid kita menjadi pemberontak atau menyalahkan orang lain atau bahkan berbohong. Nah, kaitan dengan dunia, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Lalu murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Dampaknya adalah murid mengulang kesalahan. Kalau kita sebagai penghukum, kalau sebagai pembuat merasa bersalah, itu berceramah dan mengatakan seharusnya, atau ibu kecewa. Contohnya, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, kayak putus asa gitu ya. Lalu hasilnya menyembunyikan, menyangkal, murid kita menjadi suka menyembunyikan masalahnya, menyangkal melakukan kesalahan, bahkan berbohong. Paling murid akan berkata, maafkan saya, dan akhirnya membuat murid itu insecure atau merasa rendah diri. Kalau sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, jadi kita tidak punya wibawa ya, dan lalu membela muridnya.
Di sini contohnya, ayolah lakukan berwudu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu. Akhirnya muridnya menjadi ketergantungan dan menjadi lemah, tidak mandiri dan tergantung terhadap gurunya. Sebagai pemantau, kita hanya bisa menghitung dan mengukur sesuai peraturan. Jadi apa-apa sesuai peraturan. Apa yang dikatakan peraturan, kalau melanggar berarti sesuai aturan yang sudah, sanksi yang sudah ditentukan. Di sini murid merasa diawasi, jadi dia patuh saat diawasi saja, sehingga murid berdampak menitik beratkan pada sanksi atau hadiah, punishment and reward dan punishment. Jadi dia patuh ketika ada rewardnya atau ada hukumannya. Kalau sebagai manajer, dia akan melakukan pertanyaan-pertanyaan, mencari penyebab masalahnya apa. Contohnya apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, sehingga hasilnya menguatkan murid pribadi murid kita ya. Lalu dampaknya murid bisa mengevaluasi diri dan tahu bagaimana cara memperbaiki dirinya. Nah, yang keenam, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Bosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya atau prinsip. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Kemarin kita mempraktik membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, di mana sebelum kita membuat kesepakatan kelas, kita harus menjabarkan dulu aturan-aturannya kepada murid-murid. Setelah itu disepakati apa saja yang menjadi aturan kelas atau kesepakatan kelas dan ubah menjadi kalimat positif. Jangan nanti di kesepakatan kelas bahasanya dilarang, jangan. Nah, kalau bisa jangan seperti itu. Misalnya dilarang makan di kelas saat belajar, mungkin diubah menjadi kalimat positif gitu. Makan saat jam istirahat. Jadi jangan ada kata jangan, dilarang. Nah, coba dikoreksi kesepakatan kelasnya. Jadi kesepakatan kelas itu berbentuk kalimat positif, tidak ada kata larangan atau jangan. Nah, ini peraturan kelas. Sampai nanti kalau peraturan kelas sudah berjalan dengan baik, keyakinan kelasnya dapat berjalan dengan baik, itu akan menjadi keyakinan kelas, sehingga menyebabkan lingkungannya menjadi positif di kelasnya, lalu berdampak kepada budaya positif di sekolahnya. Peraturan selalu kembalikan itu ke tempatnya. Nah, ini nilai kebajikan yang dituju adalah tanggung jawab. Nah, ini kan kata positif. Nah, ini nggak boleh dilarang mengganggu orang lain. Kalau diubah jadi kalimat positif apa nih? Saling menghargai dan menghormati teman misalnya. Jangan dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini dalam bentuk kalimat positif ya, bukan dilarang terlambat. Gitu. Di sini nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Ini juga belum kalimat positif ya. Itu nilai kebajikannya keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kalau biasanya jangan ditulis di keyakinan kelas. Ya, itu tentang kesehatan nilai kebajikannya. Bergantian atau menunggu giliran. Nilai kebajikannya itu menghormati orang lain dan kesabaran. Gunakan masker. Itu kesehatan dan keselamatan. Nah, ini kejadian dari pagi. Jangan berlari di kelas atau koridor atau di lapangan.
Jadi tentang keselamatan dan keamanan. Nah, untuk pembentukan keyakinan kelas sendiri, yang pertama bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, jadi jangan banyak-banyak, sehingga mudah diingat dan paham. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi setiap kelas tentu bisa beda keyakinan kelasnya. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi ketika pembuatan keyakinan kelas, jangan lupa Bapak Ibu meminta pendapat dari murid-muridnya. Nah, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu dapat berubah sewaktu-waktu. Jadi nggak dalam 1 tahun itu aja kesepakatan kelasnya. Dan satu hal yang paling perlu diperhatikan adalah ketika kesepakatan atau keyakinan kelas itu sudah jadi, harus disosialisasikan kepada orang tua. Karena takutnya, contoh tadi Pak Ruli tadi baru terdapat komplain dari orang tua murid terkait anaknya. Padahal anaknya memang rajin gitu sama temennya, membantu temennya piket terus. Ya baru ya, membantu temennya piket terus, orang tuanya merasa keberatan ya. Nah, padahal itu menanamkan nilai-nilai kebajikan ya, membantu temannya. Mungkin karena dia terlalu dekat sama temannya, jadi mereka secara bergantian piket terus tiap hari. Nah, itu kesepakatan kelas harus diperhatikan juga, harus disosialisasikan kepada orang tua murid supaya tidak salah paham gitu. Karena kan ada orang tua murid yang nggak mau anaknya piket, pulang terlambat piket gitu ya. Nah, itu jadi keyakinan kelas ini, karena saya yakin Bapak Ibu sudah membuat, mungkin bisa nanti ditinjau kembali apakah kata-katanya sudah berbentuk kalimat positif atau sudah di-share ke orang tua. Nah, untuk mengingat dan dipahami anak-anak, mungkin anak-anak bisa menulis di bukunya atau kita orang tua print dan tempelkan di bukunya. Seperti itu. Nah, ini yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini menurut saya salah satu hal yang penting untuk kita sebagai guru ya, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Memberikan penawaran, bukan paksaan. Nah, jadi ada tiga tindakan, 3 langkah yang dilakukan ketika kita melakukan segitiga restitusi. Hal pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitasnya. Jadi tidak langsung menghakimi anak itu ketika anak itu berbuat salah. Contohnya bisa Bapak Ibu menjelaskan kepada anak bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi pertama kita stabilkan dulu identitas kita yang melakukan kesalahan. Setelah melakukan menstabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah yang telah dilakukan oleh kita. Bisa dengan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, atau kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita cari tahu alasan kenapa mereka melakukan kesalahan tanpa menghakimi ya, tanpa menghakimi. Lalu kita menanyakan keyakinan. Langkah terakhir itu menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Jadi kembali ke hal yang kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kita memberi
solusi, sama-sama libatkan anak-anak kita mencari solusi dari kesalahan yang mereka sudah buat. Jadi jangan dari kita udah minta maaf aja sama temennya. Jadi sama-sama, karena belum tentu yang mereka lakukan itu penuh kesalahan mereka, gitu. Menstabilkan identitas tahapannya tadi sudah dijelaskan. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini untuk validasi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Menanyakan keyakinan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu menjadi orang yang seperti apa. Jadi bahasa bakunya itu bukan gak baku, nanti disesuaikan dengan Bapak Ibu guru ketika menghadapi siswa yang melakukan kesalahan. Video. Ini contoh, memang pada akhirnya kita sendiri juga berketawa, kok begitu? TGP kalau sudah komunikasi Jawa Barat akan membuat virtual dari tempat budaya penerapan juga jadi juga ini sendiri ya makan pemulihan memahami dampak dari langkah yang pertama dalam melakukan kita semua memiliki motivasi ada yang namanya itu adanya 5 menit bercerita apapun atau ada yang mau disampaikan. Mungkin di antara kalian ada yang mau disampaikan? Ada yang video? Jangan kasar, buat kamu. Apa yang berbicara atau kemarin? Apa? Yuk. Enggak. Yang lain mungkin ada yang lihat? Ya udah, nanti Haikal silahkan. Bapak ya di kantor ya Haikal ya oke nanti biar Bapak sama Haikal yang akan menyelesaikan. Oke, kita mulai pelajaran yang terakhir ini pembelajaran bahasa Indonesia. Silakan kalian tahu ya, persiapkan alat tulisnya. Silakan. Sama sih. Panggil aja dong. Tadinya bukan Haikal, karena ketawa-ketawa saya juga ketawa, karena udah biasa banget melakukan hal ini. Bisa loh di hari yang itu kita ngomong. Saya ngomong itu. Menurut kamu
sebagai guru harus bersikap positif, nggak boleh marah. Iya. Dan itu susah dilakukan buat saya yang suka marah. Tadi itu jangan tahu nanti kayak gini juga. Oke, itu contoh masih jauh dari ini ya. Karena lucu itu karena nggak biasa melakukan hal itu, dan salah satu tantangannya yang pasti pertama adalah masalah waktu, karena membutuhkan waktu untuk menyelesaikan masalah. Gitu. Jadi harapannya mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa mulai mempraktekkan ketika ada murid yang bermasalah. Orang tua pun bisa diterapkan ketika kita menghadapi orang tua murid. Gitu. Ketika bagi rapor, biasanya kan suka curhat gitu ya. Orang tua itu Pak, bapaknya begini, imannya begini gitu ya. Nah, mungkin bisa dengan menggali dengan menggunakan segitiga restitusi. Gitu. Itu yang bisa saya sampaikan terkait budaya positif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipraktekkan, dapat diterapkan oleh Bapak Ibu semua. Nggak harus semua, ya minimal tadi keyakinan kelas bisa kita terapkan kelas dan segitiga restitusinya. Jadi tidak langsung menghakimi murid kita ketika mereka melakukan kesalahan.
Mungkin itu saja dari saya terkait budaya positif. Selanjutnya kita akan lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Sri Triani, wali kelas 5A dari SD Negeri Jati Bening Baru 6. Setelah kemarin saya mengikuti materi dari rekan saya, Pak Eka Budi SPD, tentang diseminasi budaya positif, saya mendapatkan berbagai pencerahan ilmu yang merubah pandangan saya untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang tepat yang menuntut siswa sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya juga memahami dengan menerapkan segitiga restitusi adalah langkah yang terbaik untuk menyelesaikan suatu kasus anak di mana permasalahan itu terjadi di kelas. Terima kasih Pak Eka, ilmunya sangat bermanfaat. Sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi dan